Berbeda dengan kelapa, akar dengan daun terpisah. Kalau kurma biasanya akar dulu yang akan tumbuh panjang. Ini contoh yang sudah ada. Ini adalah jenis tunis. Kurma tunis yang lebih mudah ditemui di pasaran, sering muncul di Ramadan-Ramadan. Ini hanya dengan perlakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba menyemai biji kurma dari varietas Sukari. Setelah sebelumnya kemarin saya mencoba menyemai kurma tunis yang praktis lebih mudah, karena tunis seperti sebagian besar biji kurma hanya dalam waktu kurang dari 1 minggu dengan perlakuan tertentu itu bisa kita tumbuhkan akarnya. Namun beredar informasi di grup-grup petani kurma bahwa ada beberapa varietas yang super sulit untuk ditumbuhkan. Artinya sprouting dalam bahasa petani modern, dalam bahasa sederhana ini seperti halnya sprouting itu seperti halnya menumbuhkan toge, memunculkan akarnya itu menjadi sangat sulit. Salah satu diantaranya adalah varietas Sukari yang lumayan populer di Indonesia karena memang tingkat kemanisannya rata-rata lebih tinggi dibanding kurma pada umumnya. Praktis sesuai dengan namanya, Sukari ini konon dari bahasa Arab yang artinya manis. Memang manis sekali, tapi kendalanya adalah dari percobaan beberapa teman-teman petani, tingkat keberhasilan tumbuh akarnya hanya sekitar 10%. Hari ini saya akan mencoba melakukan penumbuhan atau perlakuan agar tingkat keberhasilannya bisa lebih tinggi lagi semoga. Langkah pertama ini sudah dicuci sebenarnya tadi pagi, tapi kita akan lakukan lagi pencucian dalam air bersih. Harapannya adalah semua sisa kurma yang ada melekat di dalam biji ini bisa kita hilangkan, sehingga nanti yang kita beri perlakuan itu benar-benar kurma yang sudah bersih, yang tidak ada lagi sisa buah kurma yang nempel di biji kurma ini. Ini sebenarnya sudah saya cuci, anggap saja ini pencucian yang kedua untuk memastikan sisa-sisa kurma yang biasanya melekat di sini ini akan terkelupas nantinya. Ini udah alhamdulillah lumayan bersih. Nah, ini kita pindahkan ke tempat yang berbeda. Agak berbeda dengan perlakuan biji kurma pada umumnya yang cukup direndam setiap hari, setiap pagi diganti air. Saya ingin membalik proses itu. Cukup sekali 1 hari, artinya dicuci bersih seperti ini, untuk kemudian saya rendam selama 4 bahkan mungkin 1 minggu, karena pengalaman saya kemarin seminggu pun belum berhasil tumbuh akar. Jadi ini adalah bagian dari 3 kilo kurma segar varietas Sukari. 1,5 kilogramnya sudah dimakan lebih duluan di Ramadan kemarin. Ini sisanya hanya menghasilkan biji segini. Dan inilah yang akan kita berikan perlakuan perendaman dalam ZPT, zat pengatur tumbuh. Konten yang sama tentang ZPT ini sudah pernah kita buat, nanti bisa dicari di link yang sama dalam channel yang sama, di dalam channel di CS. Nah, ini kemudian kita akan berikan perlakuan dengan perendaman ZPT. Kita sudah siapkan ZPT yang diencerkan 1:3, jadi agak kental ini 1 ZPT. Saya hanya campur dengan 3 air. Harapannya dengan ZPT yang lumayan kental ini kita akan rendam terus seperti ini selama 1 minggu. Nah, saya punya kelompok kedua yang sudah pernah kita rendam selama 1 minggu, dan hari ini kita masuk ke fase menumbuhkan akar di dalam media yang sangat lembab dan bahkan rapat. Kalau sedikit biasanya kita pakai kontainer atau tempat. Ini mungkin kita bisa pindah ke sini. Ini beberapa contohnya. Ini adalah kelompok biji Sukari yang sama. Nah, ini nanti saya pisahkan dulu. Saya nanti cerita sedikit betapa mudahnya sebenarnya kalau varietas yang lain untuk menumbuhkan akar. Ini adalah kelompok Sukari yang sudah direndam selama seminggu, dan hari ini baru saya pindahkan dalam media semai khusus
seperti ini. Ini setelah direndam seminggu, saya cuci bersih lagi seperti tadi. Kemudian saya masukkan dalam alas tisu yang kemudian saya basahi, saya semprot dengan air dan saya beri sedikit ZPT tetap, karena ZPT ini juga mencegah terjadinya penjamuran, karena kesulitan utama varietas Sukari ini adalah selalu muncul jamur sebelum dia tumbuh menjadi tanaman yang berakar. Ini akan kita simpan dalam wadah plastik tertutup. Kalau jumlahnya sedikit, saya biasanya menggunakan kontainer seperti ini. Nah, ini contohnya. Meskipun sedikit, saya beri perlakuan khusus. Kenapa? Karena ini varietas Hengwan yang saya peroleh dari salah satu sahabat petani kurma, Mas Hadi Suroso. Kalau Mas Hadi Suroso melihat video ini, terima kasih untuk biji kurma varietas Hengwan. Ini adalah temannya yang sudah kebetulan muncul akar kemarin, jadi saya tanam duluan. Nah, ini Hengwan juga, jadi saya dapat 4 biji Hengwan dari Mas Hadi Suroso dan istrinya Mbak Alvi, kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau salah saya menyebut nama. Ada 2 ini Hengwan. Hengwan ini adalah varietas yang lumayan terkenal di Thailand. Nah, ini adalah biji yang kedua yang sudah saya tanam kemarin, dan ini adalah 2 sisanya, nanti mungkin besok, karena baru sprouting, baru terlihat sprouting hari ini. Seperti inilah nanti ujungnya ketika kita melakukan perendaman dan penyemaian di dalam media, hanya untuk menumbuhkan akarnya. Berbeda dengan kelapa, akar dengan daun terpisah. Kalau kurma biasanya akar dulu yang akan tumbuh panjang. Ini contoh yang sudah ada. Ini adalah jenis tunis, kurma tunis yang lebih mudah ditemui di pasaran, sering muncul di Ramadan. Ini hanya dengan perlakuan perendaman 4 hari, kemudian dalam media basah seperti ini 3 hari. Dalam seminggu sudah sprouting, sudah muncul akar seperti ini. Begitupun ini sudah, saya terakhir bertemu dengan Mas Hadi ini 7 hari 8 hari ini. Ini 8 hari seperti ini. Yang kurma tunis 8 hari sudah seperti ini. Ini 8 hari yang biasa, kurma Hengwan masih tergolong mudah. 8 hari yang sama untuk Sukari, belum muncul 1 biji pun tanda-tanda adanya akar. Karena memang tadi seperti yang saya bilang, Sukari, kemudian yang lokalnya adalah KL1 dari Profesor Dr. Kulak di Thailand. Itu pun varietas yang konon sangat sulit. Ada KL1 yang katanya gampang dari petani yang lain sebelahnya, tapi karena Kulak itu identik dengan Profesor Dr. Kulak di Thailand, maka saya merujuknya pada bibit tanaman KL1 yang berasal dari Mr. Kulak. Kita sedang berproses untuk menghadirkan 1000 biji varietas Kulak ini. Sekali lagi Mas Hadi, kita tunggu bibitnya yang 1000 biji kurma KL1. Jadi seperti itu kira-kira. Nanti kalau sudah muncul seperti ini tinggal disemai. Bisa menggunakan media tanam apapun. Yang paling mudah tentu wadah-wadah bekas atau misalnya kantung polybag. Tapi saya kembali lagi bereksperimen, karena ternyata seperti teman-teman bisa lihat bahwa kurma itu akan tumbuh akar sangat panjang terlebih dahulu, baru kemudian memunculkan daun. Karenanya saya memilih media yang mudah dan murah ketimbang menggunakan torpedo di luar sana, istilahnya polybag, bukan polybag ya, mungkin cup, tingginya sekitar 25 cm. Saya memilih limbah dari bambu dari teman saya pengrajin gazebo. Nah, ini limbahnya saya pakai untuk media tanam dari kurma ini. Harapannya karena dia bisa panjang, memenuhi syarat 25 cm, ini lebih dari 25 cm, sehingga perakaran bisa tumbuh optimal terlebih dahulu, baru nanti kemudian tumbuh daun. Setelah akarnya banyak dan panjang, baru dia akan tumbuh daun. Nah, nanti mungkin kalau Mbak Dike mau lihat contoh yang sudah jadi ada di atas itu. Nah, setelah tumbuh nanti baru kita coba tanam dalam planter bag atau langsung ke media tanah juga bisa gitu. Nanti mungkin kita akan meliput khusus betapa di Banten sudah ada yang bisa menghadirkan kurma berbuah, ada juga yang sudah menghadirkan pada skala hektaran, dan insya Allah ini akan menginspirasi banyak teman-teman di Banten. Saya sudah mendapatkan permintaan untuk bekerjasama menanam kurma di Banten.
tentu ada beberapa prasyarat, nanti kita akan bahas khusus bagaimana kurma bisa berbuah di Indonesia, seperti apa persyaratannya, dan apa kunci sukses untuk berkebun kurma agar bisa berbuah di iklim tropis seperti halnya di Thailand dan di Indonesia yang saat ini sudah bisa ditemui pada bentangan puluhan hektar di Aceh, puluhan hektar di Riau, bahkan Aceh sudah mau bergerak menuju ratusan hektar. Beberapa juga tumbuh subur berbuah, saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri di NTB, di Lombok gitu kan, serta beberapa titik yang lainnya yang sudah melaporkan lebih dari 20 titik yang bersaksi dengan foto, dengan video bahwa kurma tidak hanya bisa tumbuh di Indonesia, tapi bisa berbuah semanis kurma yang biasa kita makan dari Arab sana. Iskandar Van Baten mencoba berbagi bagaimana menumbuhkan dan semoga saja insya Allah membuahkan kurma di tanah Indonesia, di bumi tropis Indonesia yang subur makmur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.